Halo, perkenalkan nama saya Levina Gojali dengan NIM 2130171 yang akan mempresentasikan soal kasus 5 akuntansi perpajakan. Soal pertama, PT Eleola adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Januari 2025 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari membeli laptop tipe XO dari PT Zora Zatira dengan sebanyak 10 unit dengan harga 4.700.000. Belum termasuk PPN, syarat 2/10 N/30. Tanggal 3 Januari membeli 20 unit laptop tipe AX dari PT Sadira dengan harga 4.500.000, harga belum termasuk PPN, syarat 2/10 N/30. Tanggal 5 Januari menjual 4 unit laptop tipe XO dengan harga 5.300.000, syarat 2/10 N/30 pada toko Diandara. Tanggal 6 Januari dijual 5 unit laptop dan 2 unit laptop tipe XO tidak memenuhi standar dan di-reject QC lalu diretur ke supplier. Tanggal 7 Januari, 2 unit laptop tipe AX diretur supplier karena reject QC. Pada tanggal 10 Januari, pelunasan transaksi pada PT Zora Zatira. 12 Januari, pelunasan transaksi PT Syakdira. 13 Januari diterima pembayaran toko Diandara sebanyak 80%. Tanggal 15 Januari dijual masing-masing 7 unit dan 10 unit laptop tipe AX dan XO pada toko Asia dengan harga 5 juta dan 5.400.000, syarat 2/10 N/30. 18 Januari dibeli 20 unit laptop tipe Eclipse dari PT Kyompaku harga 6 juta, syarat 2/10 N/30. 20 Januari ditemukan reject QC untuk 2 unit laptop tipe Eclipse dan langsung diretur di hari yang sama. Dan yang terakhir tanggal 30 Januari itu pelunasan laptop tipe Eclipse. Diminta yang pertama itu buatlah jurnal dan perhitungan transaksi di atas, dan yang kedua sertakan PPN keluar dan PPN masukannya. Jawaban soal 1 bagian 1. Pada transaksi itu pembelian laptop tipe XO dari PT Zora Zatira. Pembeliannya itu ada 10 unit dengan harga 4.700.000. Jadi persediaan laptopnya itu 40 juta masuk debit. Untuk PPN masukannya 47 juta dikali 11% itu hasilnya 5.170.000 karena PPN yang berlaku memakai 11%. Total yang harus dibayar itu 47 juta ditambah 5.170.000, hasil hutang dagangnya 52.170.000. Transaksi kedua di tanggal 3 Januari 2025 adanya persediaan laptop sebanyak 90 juta yang dimana pembelian 20 unit dengan harga 4.500.000, hasilnya 90 juta. Untuk transaksi PPN masukannya 90 juta dikali 11%, hasilnya 9.900.000. Jadi untuk hasil hutang dagangnya 99.900.000. Transaksi ketiga di tanggal 5 Januari 2025 adanya penjualan 4 unit laptop XO ke toko Diandara. Harga penjualannya itu 4 unit adalah harganya 5.300.000. Harga totalnya 4 unit dikali 5.300.000, hasilnya 21.200.000. Untuk transaksi PPN keluarannya itu 21.200.000 dikali 11%, totalnya 2.332.000 kredit.
Total pendapatannya itu piutang usaha 21.200.000 ditambah 2.332.000 hasilnya 23.532.000. Untuk transaksi keempat di tanggal 6 Januari 2025, penjualan 5 unit laptop. Penjualan 5 unit laptop dengan harga 5.300.000, harga total 5 unit dikali 5.300.000 hasilnya penjualan 26.500.000 masuk di kredit. Untuk PPN keluarannya dikali 11% dengan hasil 2.915.000 kredit. Dan untuk piutang usahanya 26.500.000 ditambah 2.915.000 rupiah dengan hasil 29.415. Untuk transaksi kelima di tanggal 6 Januari 2025 juga adanya retur 2 unit laptop XO ke PT Zora Zatira. Retur dengan 2 unit dengan harga 4.700.000 dikali 2 dengan hasil 9.400.000 itu ditransaksi persediaan laptop. PPN masukannya itu dikali 11% dengan harga persediaan laptop 9.400.000 itu dikali 11% dengan hasil 1.034.000. Maka hutang dagangnya 10.434. Pada tanggal 7 Januari 2025 diretur 2 unit laptop AX pada PT Shadira. Yang diretur itu 2 unit dengan harga 4.500.000 persediaan laptopnya dengan hasil 9 juta. Untuk PPN masukannya dikali 11%, 9 juta dikali 11% dengan hasil 990. Total hutang dagang 9.990. Transaksi ketujuh pada tanggal 10 Januari 2025 adanya pelunasan hutang ke PT Zora Zatira. Jumlah yang dibayar itu 52.170. Maaf, 52.160.600. Diskonnya itu 2% jika dibayar selama 10 hari. Maka 52.160.600 dikali 2% dengan harga hasil 1.034.000. Jumlah yang dibayar yaitu 52.170.000 dikurang 1.034, maka hasilnya 51.126.600. Untuk transaksi ke-8 pada tanggal 12 Januari adanya pelunasan hutang ke PT Sandira. Jumlah yang harus dibayar itu dengan hutang dagang 90.900. Diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari itu 99.900 dikali 2% dengan hasil potongan pembeliannya 1.998.000. Jumlah yang dibayar pada kas 99.900 dikurang 1.998.000. Pada transaksi tanggal 13 Januari 2025, total penjualan sebelumnya 23.532.000. Pembayaran diterima 80%. Karena pada transaksi ini kita menerima pembayaran dari toko Diandara 80%. Maka hasilnya kas terhadap piutang usaha 18.825.000. Pada transaksi tanggal 15 Januari 2025
adanya penjualan ke toko Asia Asa. Penjualan dengan 7 unit laptop AX seharga 5 juta dibagi 7 dikali 5 juta dengan hasil 35 juta. Penjualan 10 unit laptop 54 juta. PPN keluarannya dikali 11% dengan hasil 9.790. Total pendapatannya itu dengan hasil 98.790. Transaksi pada tanggal 18 Januari 2025, pembelian laptop tipe Eclipse pada PT Kyopakway, pembelian 20 unit dengan harga 6 juta. Maka persediaan laptop bertambah 120 juta, PPN masukannya 13.200 dengan hutang dagang 133.200. Dan tanggal 20 Januari diretur 2 unit laptop Eclipse ke PT Kompakway. Returnya dengan 2 unit dengan harga 6 juta. Persediaan laptop yang dikembalikan itu 12 juta, PPN masukannya dikali 11% dengan hasil 1.320. Maka hutang dagang 13.320. Yang terakhir transaksi tanggal 30 Januari adanya pelunasan hutang ke PT Kompakway. Jumlah yang harus dibayar itu 133.200. Dengan retur 2 unit tadi 12 juta ditambah 132.020 dengan hasil 100, hutang dagangnya dengan hasil 119.880.000. Dengan potongan pembelian diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari, itu 119.880-nya itu dikali 2% dengan hasil 2.397.600. Jumlah yang dibayar pada kas 119.880 dikurang 2.397.600 dengan hasil 117.482.400. Selanjutnya, jawaban soal 1 bagian 2. PPN masukan dan keluaran. Yang pertama, total PPN masukan. Yang pertama, pembelian laptop XO 5.170. Yang kedua, pembelian laptop AX 9.900. Yang ketiga, retur laptop XO minus 1.034.000. Retur laptop AX minus 990. Pembelian laptop Eclipse 13.200. Retur laptop Eclipse itu seharusnya minus 1.320 dengan total 24.926 juta. Dan total PPN keluarannya, 1 penjualan ke toko Diandara dengan sebanyak 5.247 juta, penjualan ke toko Asia Asa 9.790 dengan total 15.037.000. Jadi PPN yang harus dibayar itu adalah 9.889.000. PPN lebih bayarnya. Lanjut dengan soal kedua. Tahlia bekerja di PT Alana pada tanggal 1 September 2024. Status kawin anak 1 selama tahun 2024. Tahlia menerima gaji 19.500 per bulan dan menerima iuran pensiun 100.000 per bulan. Diminta hitunglah PPh pasal 21 Tahlia. Yang pertama itu kita menghitung penghasilan brutonya, kita harus mengetahui gaji per bulannya itu 19.500, iuran pensiun per bulannya itu 100.000,
total bulan bekerja selama 4 bulan dari bulan September sampai Desember. Penghasilan selama 4 bulan yaitu gaji per bulan 19.500.000 dikali 4 bulan, hasilnya 78 juta. Yang kedua, pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatannya ini dipakai 5% dikali dengan hasil total bulan dia bekerja selama 4 bulan, 78 juta dengan hasil 3.900.000. Iuran pensiunnya 100.000 per bulan dikali 4 bulan masa kerjanya jadi dengan hasil 400.000. Yang ketiga, adanya penghasilan neto. Dengan total penghasilan selama 4 bulan dia bekerja 78 juta dikurang dengan 4.300.000 dengan hasil 73.700.000. Dan untuk yang keempat adanya penghasilan kena pajak PKP. PTKP untuk status KI kawin satu anak itu 67.500. PKP 73.700 dikurang 67.500 dengan hasil 6.200. Yang kelima adanya pembulat PKP. Pembulat PKP-nya itu sebanyak 6.200. Yang keenam perhitungan PPh pasal 21. PPh terutang dikenakan tarif 5% dikali 6.200 dengan hasil 310.000. Jadi untuk PPh pasal 21 yang harus dibayar Thalia itu di tahun 2024 adalah 310.000. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Selamat sore. Terima kasih. Kamsahamnida.